80. Berapa orang yang kita kelas kita? Saya nggak hafal-hafal nih jumlahnya. TPB 52 dari 83 orang yang hadir baru 63 termasuk saya dan kakak-kakak asisten ya. Sudah join nih Kak PM. PM Alif Naupal ada? Pak. 2 hari berturut-turut ya kita ketemu. Kemudian Raken ada, Muhammad Raken, Andika Pratama ada? Belum join ya? Ada Pak. Ada. Oke. Kak Febri ada? Febri Ansah? Belum ya? Oke, mungkin sedang kendala ya. Oke, teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan kita untuk minggu ke-12. Itu kurang lebih 3 minggu lagi berarti pertemuan kita. Karena semester ini berjumlah 15 pertemuan. Ya. Kalau 15 pertemuan, 3 minggu lagi itu minggu ke-15 UAS, minggu ke-13 itu satu modul lagi, itu minggu depan, dan minggu 14 kita kuis seperti itu ya. Jadi kurang lebih kita akan UAS-nya praktikum dan kuisnya praktikum. Untuk skema waktunya belum tahu untuk UAS. Nggak berasa ya, sudah 1 semester aja nih kita bersama, tapi kita belum bertemu-temu. Mungkin semester depan kalau sudah COVID reda mungkin bisa lari. Itu pun jika TPB-nya masih ketemu. Ya. Oke, teman-teman, saya siapkan absensi ya. Untuk yang belum bisa pocket nanti saya panggil di akhir pertemuan. Silakan isi absensinya yang bisa melalui pocket. Penting ya isi absensi, karena sebagai syarat untuk mengikuti UAS. Untuk sekarang ada nggak yang datang ke lab ya TPB 52? Tidak Pak. Tidak ada ya? Saya biasanya praktikum Alpro aja yang kali Pak. Oh ya. Kalau ini ada komputer ya atau laptop ya? Kalau untuk PKS masih bisa minjem Pak. Teman 12. Oke. Silakan teman-teman untuk isi absensi. Ada yang ingin teman-teman buka untuk pagi ini? Boleh? Atau gimana? Atau mau cerita di pagi ini sebelum kita membahas lanjut ke materi? Atau ada Kak Pem dan teman-teman asisten yang mau disampaikan atau mau lanjut menjelaskan materi gimana? Oh ya. Ada ya, Kak Pem?
ke Naufal, Raken, atau lanjut saja ya dulu ya? Mungkin Lanjut bisa aja dulu. Lanjut saja dulu ya. Oke. Kita pertemuan 12, silakan teman-teman TPB 52 untuk buka modul. Ya, tapi modul hari ini kurang lebih sudah pernah kita bahas atau sudah pernah kita praktikkan karena berkaitan dengan statistik. Fungsi statistik pada Microsoft Excel. Jadi PowerPoint-nya atau slide pendukungnya sama saja. Dan kita mungkin akan menjelaskannya ya. Jadi pendahuluannya, statistik ini digunakan untuk memberitahu kita fakta-fakta tentang dunia sekitar. Statistik juga dapat digunakan untuk mengaburkan maupun memperjelas informasi. Nah, jadi untuk pengolahan data yang dengan statistik ini untuk memberitahu kita fakta-fakta dengan dunia di sekitar kita. Jadi data yang terkumpul, misalkan dari data kuesioner, dari data-data yang banyak, misalkan dari data perolehan nilai, bisa dibuat cari dengan fungsi-fungsi statistik, misalkan mencari nilai tengah, mencari rata-rata, mencari median, modus, atau mencari nilai minimum, maksimum, itu fungsi statistik. Sama halnya teman-teman ketika sekolah, belajar SMA matematikanya ada fungsi statistik ya, atau statistik, cari median, modus, nah seperti itu. Statistik juga digunakan untuk mengaburkan maupun memperjelas informasi. Misalkan kalau mengaburkan, misalkan data yang banyak itu diambil nilai rata-ratanya, jadi tidak diperjelas berapa orang yang sudah mendapatkan nilai A atau berapa orang yang mendapatkan nilai B. Tapi dari hasil rata-rata di kelas tersebut. Jadi itu sedikit mengaburkan informasi karena tidak diperjelas berapa orang, maupun memperjelas informasi, misalkan membuat grafik, membuat diagram. Ini contoh, bayangkan jika Anda mencoba sebuah permen coklat dan Anda menyukai permen tersebut. Lalu Anda membuat suatu kesimpulan bahwa 100 orang mencoba permen coklat tersebut akan menyukai permen tersebut. Jadi ini sedikit contoh tentang membuat kesimpulan dari fungsi statistik ya. Jadi dia hanya satu orang yang mencoba, tapi dia rata-rata orang nanti akan menyukai permen ini. Jadi ini sedikit mengaburkan informasi. Jika dia membuat kesimpulan seperti itu. Jadi berapa orang dari responden itu tidak disebutkan jika langsung menyebutkan rata-rata. Jadi itu sedikit dikaburkan atau disamarkan. Itu disebut dengan mengaburkan informasi. Nanti kan teman-teman PPB di prodi yang teman-teman pelajari nanti mata kuliah apapun, misalkan ada memerlukan data, memerlukan kuesioner responden, nanti yang ditampilkan bukan si Abdul, bukan si Budi yang menjawab, tapi hasil rata-rata, kesimpulannya saja. Nanti kalau diperjelas, ini berapa respondennya, siapa saja yang mendapat nilai A, atau siapa saja yang suka permen ini, itu baru diperjelas. Kalau yang namanya dikaburkan, yaitu hasil secara keseluruhan atau kesimpulannya saja. Nah, salah satu cara menggunakan metode statistika
untuk menarik kesimpulan kesukaan orang terhadap permen yang Anda coba. Ini statistika. Mengambil sampel beberapa teman Anda, lalu menanyakan kesukaan mereka terhadap permen coklat tersebut, lalu Anda catat dan mempresentasikan di depan khalayak atas hasil penelitian Anda. Ini contoh statistika. Contohnya juga hasil perolehan nilai, hasil rekapitulasi suara, seperti itu bisa. Pada modul ini kita akan belajar parameter statistik sederhana yang bisa digunakan dalam pengembangan data, tetapi pada bagian ini juga kita hanya akan mempelajari statistika deskriptif. Jadi modul ini sudah kita singgung sebenarnya ya. Tentang terkait fungsi-fungsi statistika, ini sudah beberapa yang kita gunakan, mencari rata-rata, mencari count-if, mencari nilai data dengan kriteria tertentu, nilai maksimum, nilai minimum, median, frekuensi ini rentang nilai. Ini pada tugas minggu lalu itu ada ya teman-teman, mencari frekuensi siapa saja yang mendapat nilai kurun dalam rentang nilai 60 sampai 70. Siapa saja yang mendapat nilai dari 80 sampai 100, itu A. Itu termasuk frekuensi. Permutasi, kombinasi biasanya juga. Standar deviasi. Jadi seperti ini. Kita hanya akan menjelaskan saja. Jadi untuk latihan minggu ini nanti sudah ada saya siapkan. Nah, ini fungsi-fungsi statistik dalam Microsoft Excel, teman-teman. Jadi fungsi-fungsi ini yang karakternya huruf kapital ini ya, teman-teman. Jadi fungsi-fungsi ini fungsi yang telah atau bisa dikenali oleh Excel. Jadi tinggal kita memasukkan saja depannya appended atau apa fungsinya, average atau apa. Ini ada fungsi-fungsi semua yang dikenali oleh Excel. Jadi kita tidak mencarinya secara manual, cukup tahu fungsinya, kegunaannya, tinggal kita gunakan. Ini banyak nih. Kalau kita mau praktikkan satu-satu banyak nih lumayan. Hasilnya bisa juga count-if, konta, count, Corel. Ini beberapa sudah kita sempat gunakan. Ya. Jadi ini fungsi dual statistik dalam Microsoft Excel. Ini deskripsinya, ini penggunaan fungsinya. Biasanya setelah kita mengetik fungsi di depannya average, kita blok ring data di dalam kurung, enter, sudah itu hasilnya. Begitupun yang lain, tinggal dipraktikkan saja. Kemudian kita lanjut ya, fungsi yang akan dijabarkan pada modul ini. Fungsi mencari nilai rata-rata. Gimana mencari fungsi nilai rata-rata? Ada yang masih ingat? Average, ya. Kemudian mencari fungsi menghitung banyaknya bilangan pada list yang berisi argumen. Apa nih fungsinya? Ada yang masih ingat? Banyaknya bilangan list yang berisi argumen. Karakter tertentu ya. Count-if ya. Atau sum-if. Tinggal dipraktikkan. Jadi ini beberapa yang sudah kita gunakan. Termasuk ini, mencari nilai maksimum.
max sama dengan ring data minimum, sebaliknya dari sekumpulan data. Fungsi mencari nilai tengah dan modus, median dan modus ya, dari sekumpulan data. Jadi ini yang dijabarkan pada modul ini. Jadi mungkin modul ini juga perlu direvisi nantinya ya. Fungsi mencari nilai kuartil, desil, dan persentil dari sekumpulan data. Fungsi mencari banyaknya nilai yang keluar, yaitu frekuensi. Fungsi permutasi, biasanya permun dalam kurung data yang ada 4,4, yaitu 24. Fungsi mencari nilai standar deviasi dari sekumpulan data. Ini tinggal masukkan saja fungsinya. Fungsi mencari nilai varian dan sekumpulan data. Ini contohnya, mencari fungsi rata-rata. Sudah bisa ya, mencari rata-rata berat badan, rata-rata tinggi badan. Saya sudah ada ternilai. Saya sudah coba kemarin. Saya buka. Lanjut ya. Bisa ya teman-teman mencari nilai rata-rata. Jadi nggak ada lagi yang ditambah satu persatu, ditambah 5 sel ini, kemudian dalam kurung dibagi 5. Itu cara manual. Itu namanya formula. Kalau fungsi, ya gunakan average. Kalau formula, yaitu dengan cara manual. Cari rata-rata dengan average. Kalau sudah seperti ini, digeser saja. Diberikan tabel berat badan dan tabel tinggi badan mahasiswa. Tabel tersebut diperhitungkan secara statistik, cari rata-rata dan cari rata-rata berat badan. Ini caranya. Sudah tahu ya teman-teman. Untuk mencari tinggi badan, letakkan di sel di 7. Oke, sama. Mencari dengan kriteria nilai tertentu. Menghitung banyaknya sel data. Berapa orang yang nilainya di atas 75. Ini seperti minggu lalu persis ya. Berapa orang yang nilainya di atas 60. Atau kurang dari 50. Sama. Jadi kalau karakter jangan lupa diberi kutip. Koma ini koma atau titik koma ya, tergantung dari Excel-nya teman-teman. Jumlah di atas 75. Misalkan di atas 60. Sama dengan tadi ring data, koma, di atas, jangan lupa kutip, misalkan di atas 75. Di atas 75 satu orang, yaitu 80. Nilai maksimum
sama nilai minimum. Ini mencari nilai jumlah di atas 75. Lebih dari 75. Kalau lebih atau sama dengan, tambah saja sama dengannya di sini. 2 orang. Maksimum, minimum. Ini kalau sudah seperti ini tinggal digeserkan saja. Ya, ini banyak ya, kalau di atas 75, 55-nya di atas 75. Maksimum. Tinggal max. Dari link data. Pak. Oke, untuk ya. tugas yang di GCR itu sepertinya salah tulis ya Pak. Itu TPB-nya 56. Iya, kemarin itu saya salah posting. Iya. Pagi ini barusan sudah saya perbaiki. Baru saja saya upload ulang untuk tugas minggu ini. Karena modul ini nggak ada latihannya mempraktikkan fungsi-fungsi ini. Jadi kurang lebih untuk ini sama saja ya. Sama saja teman-teman materi pada modul ini. Oke, berarti kalau teman-teman paham nggak teman-teman sejauh ini fungsi-fungsi ini? Ini misalkan nih ya, saya permutasi. Misalkan mencari permutasi yaitu dari banyaknya data. Ini rumusnya ya, mengembalikan jumlah permutasi, jumlah objek tertentu yang bisa dipisah dari jumlah objek. Permutasi adalah sekelompok atau subkelompok objek atau peristiwa di mana urutan internal penting. Permutasi berbeda dengan kombinasi. Ya, urutan internalnya tidak penting, gunakan fungsi probabilitas dengan gaya Lebesgue. Jadi ini ya faktorial ya. 5 dari 5 data, 5. Jadi itu permut ya, sama dengan permut. Kita nggak perlu blok-blok. 5,5 dari 5 data. Mencari nilai kombinasi misalnya. Sama dengan kombin. Misalkan dari 10 orang yang datang, kemudian mereka bersalaman. Berapa banyak salaman yang terjalin? 10, 2, 45. Silakan praktikkan secara manual. Kombinasi. Standar deviasi ini secara manual ya, berarti kalau standar deviasi yaitu dari sekumpulan data menghitung simpangan baku berdasarkan seluruh populasi yang diberikan sebagai argumen, mengabaikan nilai logika dan teks. Simpangan baku adalah mengukur beberapa lembar suatu nilai tersebar dari nilai rata-rata atau nilai tengah. Jadi ini untuk mencari nilai standar deviasi. Ini untuk mencari nilai dari sekumpulan data par. Sama ini tinggal masukkan saja rumusnya, diklik satu-satu. Jadi ini untuk materi hari ini teman-teman. Jadi saya juga nggak buat video karena ini materi hari ini ringan. Jadi saya jelaskan untuk latihan hari ini teman-teman ya.
Oh ya, sebelum saya menjelaskan latihan hari ini, ada yang teman-teman tanya terkait fungsi-fungsi ini, penggunaannya. Ini fungsi dasar statistik, dasar mencari nilai rata-rata, mencari menghitung banyaknya bilangan pada list yang berisi argumen kon, mencari nilai maksimum, nilai minimum. Ini fungsi statistik ya, statistik dasar. Nilai tengah, median, frekuensi kan tahu ya. Misalkan di sini mencari frekuensi yang mendapatkan nilai 70. Frekuensi. Kalau kemarin kita langsung saja. Frekuensi dari data, kita koma, kemudian nilai bin. Nah, kalau tidak ada nilai binnya, kita langsung saja nilai dari ring 70 misalkan. Batasnya 70, maksud 70 ini. 70. 3 orang yang di atas 70. Ya. Dan 2 itu yang di bawahnya. Jadi kalau mencari frekuensi selalu ada nilai selain itu. Ini nilai yang dicari dan ini nilai yang tidak kita cari dari jumlah data. Yaitu 5 data ini, 3 yang didapat dari 70. Selain itu ada 2 nilai yang tidak. Sama halnya ya, seperti kalau kita mencari kemarin, kita memblok tabel frekuensi, tabel bin kemarin. Ya. Di mana nih? Nih, kita kemarin seperti ini ya. Cari nilai frekuensi. Cari nilai frekuensi sama dengan frekuensi. Di sini kan sudah ada ya teman-teman ya, frekuensi data array, list data array-nya. Nah, dari tabel ini pakai yang dapat nilai koma, atau di komputer di Excel titik koma ya. Nilai bin blok saja sampai 90. 100-nya nggak usah, nggak apa-apa, terkurung. 4 yang mendapatkan nilai kurang dari 70. Dan 6 untuk mendapatkan nilai dari ring ini. Itu nilai frekuensi. Permutasi, kombinasi, mencari nilai standar deviasi dari sekumpulan data, mencari nilai varian. Sama ya praktikumnya yang ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman terkait modul ini? Mungkin kalau kuis nanti atau UTS nanti sudah kita menggunakan fungsi if atau fungsi lookup atau VLOOKUP ya. Cari nilai dari tabel referensi. Itu yang mungkin sedang dan saya buatkan nanti untuk kuisnya di minggu ke-14. Minggu 15 UAS. Nah, minggu depan kita akan belajar mockup ya. Jadi membuat aplikasi sederhana dari Excel. Ke minggu depan kita akan membuat tombol, misalkan tombol menjumlah, klik tombol saja seperti kalkulator. Bisa digunakan dengan Excel. Jadi ini untuk latihannya teman-teman ya. Latihannya nggak banyak. Hanya tiga kolom ini yang teman-teman cari. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak. Kelihatan. Nah, seperti inilah ya. Nah, form nilai, misalkan anggap saja form nilai. Yang nama mahasiswa, nomor urutnya ini ada NIM, diilustrasikan misalnya. Ini nama mahasiswa,
Ini komponen nilainya, nilai tugasnya yaitu nilai dari hasil rata-rata nilai tugas, nilai kehadirannya selama 15 pertemuan, kehadirannya berapa, persentase kehadirannya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Ini bobotnya, bobot nilai tugas itu 15% dari komponen nilai. Kehadiran ini 15%. Sehingga apabila 15 tambah 15, 30 tambah 30 tambah 40, yaitu baru dia mendapatkan 100%. Nah, nilai akhir ini adalah hasil penjumlahan dari nilai-nilai ini. Ini persentase-persentasenya. Ini yang teman-teman nanti kerjakan. Misalkan nilai tugas ini 15%. Kemudian nilai kehadiran ini 15%-nya ditambah lagi. Ditambah lagi, UTS ini berapa persen? 30% nilainya dalam komponen nilai. Kemudian ditambah lagi nilai UAS-nya 40% dari nilai UAS ini. Itu dapat nilai akhir. Nah, setelah dapat nilai akhir, kita baru bisa mencari nilai huruf maupun nilai angka. Kalau teman-teman tiba-tiba mencari nilai angka, nggak mencari nilai akhir, nggak bisa. Dia harus mencari nilai akhir terlebih dahulu, baru mendapatkan nilai angka. Mencari nilai huruf, yaitu harus mengetahui dulu nilai akhir, nilai huruf. Nah, nilai huruf ini, apabila rentang nilai dari nilai akhir ini, di atas sama dengan 85. Jadi agak sulit ya untuk dapatkan nilai A. Misalkan harus di atas 85 atau sama dengan 85 untuk baru dapat nilai A. Nah, nilai angka ini nilai yang biasanya tertulis di transkripnya nanti, teman-teman. Bisa dipahami untuk yang ini? Jadi ada yang menggunakan fungsi if, jadi ada if-nya ya. Kalau minggu lalu kita belajar dari latihan itu ada fungsi if juga ya, mencari nilai dikatakan lulus dan tidak lulus. Tetapi dari if tersebut ada dua ketentuan. Dikatakan lulus jika dia lulus mata ujinya lebih dari 3. Ini nih. Jika dikatakan lulus ini lebih dari 3 dan IPK-nya di atas 70. Ini dengan dua kriteria. Dikatakan lulus di atas lebih dari atau sama dengan 3 dan di atas IPK atau rata-ratanya lebih dari 70. Nah, kalau yang di sini ini, oh ya di sini ya. Yang dikatakan dapat nilai A, syaratnya ini saja dengan satu ketentuan, yaitu dia nilai lebih dari atau sama dengan 85. Oke, paham teman-teman? Silakan untuk dikerjakan. Mungkin kita cukupkan juga ya pertemuan kita. Kalau teman-teman sudah paham, kita nggak lama-lama nih penjelasannya. Pak, mau bertanya Pak. Oke, silakan. Itu yang tugas akhir, nilai Boleh. akhir itu berarti kita pakai formula dulu lah Pak, cari nilai. Karena kan nanti misalnya kan yang tugas itu kan 26, nanti dikali dengan 15%, baru hasil akhir. Begitu juga kehadiran UTS sama UAS, baru nanti di average kan gitu ya Pak. Nggak mencari nilai rata-rata, nggak lagi mencari rata-rata deh. Nah, kalau sudah nilai akhir,
Kalau sudah diformulakan dengan persentase ini, sudah dapat nilainya bulat. Karena kan sudah 100 ini, 100%-nya. Berarti itu Jadi nilai akhir ini dari penjumlahan dari nilai-nilai ini. Nah, berarti persentasenya itu Pak dipakai Gimana waktu kapan Pak? dalam langsung saja, rumusnya saja. Apa-apa. Oke Pak, kasih Pak. Nah, jadi nilai yang apa ya? Biasanya ini latihan, kita nggak usah bahas ya. Jadi gimana teman-teman bingung atau enggak ketika menghadapi ini, atau gimana caranya, ada solusi lain, atau mencari dengan formula, atau mencari dengan fungsi, silakan. Yang kita ketahui yaitu komponen nilai akhir ini 100%. Nah, 100% yaitu 15% ada tugas, kehadiran 15, 30, 40. Bagaimana terserah, atau ini dikali dengan persentase, kemudian di dalam ditambah nilai kehadiran, dikali, ditambah lagi, ditambah UTS, dikali persentase, ditambah UAS, dikali, nah, bebas sih, atau di dalam kurungnya. Enggak, nilainya ini enggak mungkin lebih dari 100 nilai maksimum, enggak mungkin. Kalau ini dijumlahkan secara manual, baru dikalikan persentase. Kalau nilai huruf, tahu ya, apakah dengan lookup atau dengan if. Silakan dicoba. Nah, diharapkan teman-teman coba nilai hurufnya ini bisa diganti nilainya, nilai angka ini, nilai-nilai ini, nilai tugas, nilai kehadiran, angka-angka ini. Diharapkan teman-teman usahakan bervariasi nilai huruf atau nilai angkanya ini. Misalkan ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nilai angkanya juga ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 0, seperti itu ya. Coba bervariasi. Jadi ini ilustrasikannya saja ya. Paham maksud Pak? Dari 3 tabel ini saja, 3 kolom ini saja, 3 soal ini, mencari nilai akhir, mencari nilai huruf, dan mencari nilai angka. Paham? Paham Pak. Paham Pak. Oke. Maaf Pak, terkait yang tidak bisa absen. Bagaimana Pak? Tidak bisa absen. Oh ya, saya absensikan. Absensi sudah 58 orang yang sudah. Oke, saya panggil Ahmad Atisalam Pakaya. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Duta Rega ada? Rolindo. Duta Hadir, Rega Pak. Rolindo, Simorangkir. Hadir. Hadir. Oke, Monica Adela Aisyah Renaldi. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Panjang-panjang ya nama teman-teman ya. Nah, saya ingat kalau menulis ujian itu membulatkan nama itu panjang. Ada ya. Oke, lanjut ke Muhammad Ratib Al-Faruq Zamzam. Muhammad Ratib ada? Muhammad Ratib? Dewi Anggraini ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Iya. Dewi Anggraini hadir. Abi Lutfi Ramadan Fadilah. Abi Lutfi. Abi Lutfi ada? Ayah Lutfi. Abi ada?
Muhammad Zada Rizki. Ada? Martatia Amanda. Ada? Ada ya? Semangat dong. Kania Pionalda. Ada? Mengundurkan diri, Pak. Joshua Sitorus. Ada? Joshua Sitorus. Asa Bangsa Putra. Asa Bangsa Putra ada? Arif Nugroho. Hadir, Pak, hadir. Arif Nugroho. Adinda Tipani. Adinda ada? Ada. Nailika Nurhanila. Lailika ada? M. Tirapi Hardita. Tirapi ada? Rangga Ferdiansa. Ada Rangga Ferdiansa? Rangga ya? Siapa namanya? Rangga ya? Ya. Rangga ya? Iya, Pak. Oke. Sudah. Salsa Anastasia Amartia. Ada? Zahwa Tri Aulia. Salsabila Fitri Maharani. Salsabila ada? Darel Raymond. Ada, Pak. Itu, Pak. Darel ada? Oke. Adis Ratnawati. Adis? Hadir. Ada? Ada, Pak. Oke. M. Rohmaniza Wahyudi. Ada? Rohmaniza ada? M. Rohmaniza. M. Aldi Ardana ada? M. Aldi Ardana. Abid Fauzan. Hadir, Pak. Oke. Saya ulangi ya dari bawah ya. M. Aldi Ardana. Rohmaniza Wahyudi. Salsabila Fitri Maharani. Zahwa Tri Aulia. Salsa Anastasia Amartia. M. Tirapi Hardita. Nailika Nurhanila. Adinda Tipani Bajramaya. Asa Bangsa Putra. Joshua Sitorus. Kania Pionalda. Muhammad Zada Rizki maksudnya. Abi Lutfi Ramadan Padilla. M. Rafif Al-Faruq Zamzam. Oke. Selebihnya sudah absensi semua. Ada ya yang. Oke teman-teman, ada lagi yang ditanya? Mungkin kakak-kakak asisten mau menambahkan? Silakan.
izin Pak. Boleh, boleh. Silakan. Buat tugas ini kalau bisa diperhatiin lagi gitu yang dikumpulin, karena ada beberapa mahasiswa yang misalkan tugas praktikum keempat malah ngumpulin praktikum ketiga gitu. Jadi tolong diperhatiin lagi yang dikumpulinnya gitu. Oh ya, betul, betul. Ada lagi? Silakan teman-teman. Saya perbaiki ya. Ini pertemuan TPB 52. Ya, salah ini. TPB 52. TPB 52. Ini praktikum minggu kelima ya. Oke teman-teman, di pesannya ya, saya mengulangi lagi. Kalau sudah upload, coba dicek benar nggak yang diupload ini file latihan, file tugas. Jangan sampai yang rugi kita sendiri. Karena hal itu juga pernah terjadi di semester lalu. Dosen lain, dia upload UTS. UTS-nya dia mengupload tugas UTS mata kuliah yang lain. Dosennya nggak memberitahu. Ribet kalau mau ngasih tahu kalau sudah tinggal koreksi. Protes lah, merasa sudah mengerjakan. Tetapi itu adalah kelalaiannya sendiri karena dia mengupload tugas matematika. UTS matematika. Sedangkan yang dia upload itu tempat UTS PKS. Nah, jadi dicek lagi. Ya, sering di tugas-tugas awal-awal semester lalu juga ada yang upload tugas matematika, fisika. Ya. Pak. Ada yang tugas-tugas sebelumnya. Ya. Pak, mohon Silakan. maaf Pak, tadi Abi Lutfi bilang dia katanya lagi nyari sinyal di rumahnya mati lampu Pak. Abi Lutfi. Ada ya? Iya Pak, dia katanya mati lampu jadi sinyalnya nggak ada, mau masuk susah Pak. Oke. Kalau ada orangnya tinggal simak lagi saja video ya, atau penjelasan tugas yang tetap dikerjakan. Saya absensikan. Mana Abi Lutfi? Mau gimana lagi kalau nggak bisa masuk ya? Abi Lutfi. Ini. Oke. Ada lagi? Ada lagi sudah? Ada lagi teman-teman? Oke. Ada lagi selain Alif? Ada Pak, Rapid Pak, Rapid? Rapid. Bawahnya Abi. Mana Rapid? Rapid. Sinyal juga? Iya Pak, terkendala sinyal semua. Oke lah. Tapi tetap dikerjakan ya. Ada tugas, disimak kembali penjelasan ini hari ini, dan tugas tetap dikerjakan. Ya. Jadi bukan berarti Pak saya tidak mengerjakan tugas karena saya tidak hadir. Ya, tapi jadi komponen nilainya tetap dijumlahkan. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jika kakak-kakak asisten juga nggak ada yang ditambahkan, kita cukupkan ya. Di menu di Meet ini sudah ada raise hand nih. Ya. Sudah ada yang bisa nunjuk tangannya. Oke teman-teman, kita cukupkan ya. Pak dan kakak-kakak asisten juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan hari ini. Mohon maaf atas penyebutan nama yang salah. Ada yang chat nih.
Langsung dikali aja, perkalian sama persentase, keempatnya ditambah. Oke lah, kerjain saja, Riko. Namanya sama juga dengan saya. Oke, demikian teman-teman kuliah hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap dikerjakan. Batas uploadnya hari ini ya. Karena nggak banyak tugasnya. Hanya 3 kolom yang teman-teman cari. Yang penting teman-teman paham apa yang dikerjakan. Walaupun 1 baris teman-teman bisa, syukurlah hari ini ya. Ada yang nyangkut lah. Oke. Ada yang nempel. Baru ya hari ini yang kita praktikan. Bukan hanya lewat-lewat saja isi absen. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, teman-teman, Iya, Pak. boleh minta nyalain kamera sebentar. Lupa saya nih. Ada yang bisa? Lupa saya dokumentasi. Oke, terima kasih ya. Saya upload nih. Oke, ada lagi. Coba senyum nih. Terakhir ya. Maaf nih, udah lupa juga saya. Oke teman-teman, sudah saya screenshot untuk dokumentasi saja ya. Sehat terus, sampai berjumpa ya di minggu depan. Dah. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Oke, dah.